Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifania Tiarista, kelas 10 ADP 3 dengan mata pelajaran Ekonomi Bisnis. Dengan saya membuat video ini ingin menjelaskan tentang pelajaran badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan dengan mengelola sumber daya ekonomi. Badan usaha bisa dimiliki oleh individu, kelompok, atau negara. Contoh badan usaha yang paling familiar, pertama BUMN, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia. Kedua BUMS, PT Indofood, PT Gudang Garam, PT Unilever Indonesia. Koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, perusahaan perseorangan, warung makan, bengkel kecil, toko kelontong. Macam-macam badan usaha. Pertama, badan usaha milik negara, dimiliki oleh pemerintah. Kedua, badan usaha milik swasta. Ketiga, dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Keempat, badan usaha milik daerah, dimiliki oleh pemerintah daerah. Dimiliki oleh anggota koperasi untuk kepentingan bersama. Bentuk badan usaha di Indonesia: pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, CV. Keempat, perseorangan terbatas. Kelima, koperasi. Pengertian dan karakteristik berbagai bentuk badan usaha. Pengertian badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok swasta dengan untuk mencari keuntungan. Contohnya PT Jarum, PT Indofood. Pengertian CV. CV adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih orang. Lebih dengan sekutu aktif yang menjalankan bisnis dan sekutu pasif yang hanya menyetorkan modal. Pengertian perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki dengan dikelola oleh 1 orang tanpa badan hukum. Kelebihannya adalah: 1. Pengambilan keputusan cepat. Kedua, keuntungan sepenuhnya untuk pemilik. Ketiga, biaya operasional lebih rendah. Dan inilah kekurangan. Pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Sulit mendapatkan modal besar. Ketiga, keberlangsungan usaha bergantung pada pemilik. Keempat, firma. Pengertian firma. Firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab tidak terbatas. Kelebihannya adalah mudah mendapatkan modal karena lebih banyak pemilik. Manajemen bisa dibagikan sesuai keahliannya. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas, bisa sampai ke harta pribadi. Jika salah satu anggota mundur, firma bisa bubar. Pengertian perseorangan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham dan pemiliknya bertanggung jawab sesuai kepemilikan saham. Kelebihannya tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor, mudah mendapatkan investasi dan modal tambahan. Kekurangannya adalah proses pendirian lebih rumit, pajak yang lebih besar dibandingkan badan usaha lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dikategorikan berdasarkan aset dan omset. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
Peran UMKM dalam perekonomian. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian antara lain: pertama, menyerapkan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran; kedua, mendorong inovasi dalam berbagai sektor; ketiga, menjaga kestabilan ekonomi saat krisis karena sifatnya fleksibel; keempat, menjadi pemasok dalam rantai industri besar. Contoh UMKM di Indonesia. Pertama, usaha mikro seperti warung makan, pedagang kaki. 5, usaha laundry kecil. Usaha kecil toko sembako, pengrajin batik, usaha catering. Usaha menengah seperti pabrik tahu, tempe, industri makanan ringan skala besar. Usaha konveksi. Cara mengembangkan UMKM: digitalisasi, memanfaatkan media sosial, marketplace, dan website untuk pemasaran. Inovasi penduduk, menyesuaikan produk dan kebutuhan pasar. Akses modal, mengajukan pinjaman ke bank koperasi atau program bantuan pemerintah. Kemitraan, yaitu bekerja sama dengan usaha besar atau distributor. Pelatihan dan mengembangkan SDM, mengikuti seminar atau workshops bisnis. Sekian, terima kasih atas melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.